Kamu penyuka si bundar berduri? Nah, kalau iya, kamu wajib datang ke tempat satu ini nih. Letaknya di Dusun Podang, Kelurahan Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini ada hutan durian yang setiap harinya ramai dikunjungi loh sahabat, mulai dari warga Solo Raya hingga warga Jakarta dan Bandung. Selain menikmati kesejukan hawa hutan tropis, pengunjung juga bisa memilih sendiri jenis atau rasa durian yang mereka inginkan. Jadi bukan nunggu runtuh ya sahabat, tapi bisa dipetikan langsung ke atas pohon oleh si penjualnya, bahkan di ketinggian 10-50 meter loh. Alhamdulillah tiap hari rame, ya kisaran buah 200 sampai 300 buah bisa habis. Tiap hari barang fresh. Terus ini gimana? Ini jadi langsung mereka datang ke kebun gitu ya, terus Ada memilih yang datang gitu ke ya. kebun memilih request yang kuning, manis pahit, ada yang manis saja, ada contoh yang ini tadian request yang kuning, manis pahit. Langsung saya panjatkan, saya petik. Setelah memilih, pengunjung bisa menikmati lezat gurihnya durian di bawah kerimbunan pepohonannya langsung. Tapi tenang sahabat, mereka nggak akan kejatuhan durian kok. Karena buah akan langsung diikat oleh penjualnya, kemudian diturunkan pelan-pelan. Menyenangkan, terus kita kan jadi tahu kalau gimana prosesnya mengambil durian dari pohon tuh gimana. Terus merasakan durian secara langsung dari pohonnya. Untuk harga per buahnya cukup murah, mulai dari Rp10.000 sampai Rp75.000 aja. Selain dinikmati di tempat, pengunjung juga bisa membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Nah, mumpung besok libur, hayulah sahabat kita meluncur ke sana. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Johnny Augusti, RTV. Halo, selamat pagi Doni. Halo, selamat pagi Tasya. Nah, ini selamat pagi juga ya sahabat RTV. Kita kembali lagi nih di Lensa Indonesia Pagi. Tadi sudah ada durian yang montok-montok ya Doni, dan Iya, pengen benar langsung sekali. tuh dimakan tuh ya. Ada informasi apa lagi nanti ya? Ada informasi terkait politik, karena kan sekarang pemilu udah tinggal bentar lagi nih Tasya ya. Dan selain berita tadi juga kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas kamu di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Nah, sahabat RTV dan juga Doni, ini kamu warga Bekasi bukan ya? Wah, saya bukan warga Jaksel. Saya. Warga Jaksel ya. Nah, ini di Bekasi ini lagi heboh nih Doni. Karena warga Bekasi yang juga pengguna kereta komuter lain kabarnya lagi berduka. Soalnya sudah ada 100 hari kehilangan fungsi utama dari salah satu fasilitas utama yang ada di stasiun tuh Don. Nah, Tasya dan juga sahabat ini. Jadi ini tuh sindiran nih buat para pengelola stasiun yang sudah 3 bulan lamanya membiarkan eskalator rusak sehingga menyulitkan akses penumpang. Kira-kira seperti apa bentuk sindiran yang bikin viral itu? Ini dia sahabat. Ya, gini deh sahabat bentuk kreativitas warga Bekasi terhadap pengelola stasiun KRL di kota mereka. Ada yang bawa papan nisan, ada yang bawa miniatur makam, hingga karangan bunga besar lengkap dengan ungkapan duka mereka. Tapi ini bukan beneran berduka ya sahabat, hanya semata-mata bentuk sindiran dan protes kepada pengelola stasiun Bekasi yang sudah sampai 100 hari atau lebih dari 3 bulan tak kunjung memperbaiki salah satu eskalator utama. Padahal fasilitas ini sangat membantu mempercepat pergerakan penumpang di dalam stasiun yang jumlahnya setiap hari mencapai ribuan orang, terutama di jam-jam sibuk. Aksi ini pun langsung jadi pembahasan yang viral di media sosial serta menuai beragam komentar warganet. Ya, rata-rata sih komennya berupa sindiran kayak gini nih sahabat. Jadi kami dengan aksi ini mendoakan mudah-mudahan pengelola stasiun, kemudian KAI juga diberikan kekuatan untuk segera menghidupkan kembali eskalator yang mati ini. Sejauh ini mereka hanya menginformasikan akan segera diperbaiki, cuman belum tahu diperbaikinya kapan.
Ya semoga segera ditanggapi sama pengelola stasiun dan PT KAI ya sahabat. Masa iya sindiran segini kerasnya nggak berdampak apa-apa? Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Sahabat RTV, instalasi pipa air bersih milik Perumda Pamjaya yang terpasang di atas aliran Kali Sunter Plumpang Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara jebol. Nah, kondisi ini membuat air bersih yang seharusnya mengalir ke permukiman warga di Rawa Badak Selatan mati total. Semburan air ini merupakan air bersih yang berasal dari instalasi pipa air bersih milik Pamjaya yang jebol di aliran Kali Sunter di kawasan Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kondisi pipa air bersih ini terlepas dari sambungannya di turap pembatas Kali Sunter dengan trotoar Jalan Yosudarso. Pipa air bersih ini roboh sehingga pipa dan rangka besi pelindung pipa terendam dalam kali. Warga di wilayah Plumpang yang mengetahui kerusakan ini menduga kuat disebabkan meluapnya air di Kali Sunter akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir, sehingga arus air di Kali Sunter menghantam pipa air bersih Pamjaya pada Rabu sore. Tapi jam 4 itu air udah mulai mati. Air mati, ternyata yang mati itu dari ini nih, patah. Karena kalau saya lihat patahnya ini karena memang hantaman air juga. Kerusakan ini menyebabkan pendistribusian air bersih ke permukiman warga di RW 04 Rawa Badak Selatan mati total. Hingga Kamis sore, belum ada penanganan dari petugas terkait pipa yang jebol tersebut. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Kita ke informasi selanjutnya. Mahfud MD akhirnya resmi pamit dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kepastian pengunduran dari Mahfud setelah dirinya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Kamis kemarin. Ya, menurut Mahfud, Presiden Jokowi berterima kasih karena Mahfud merupakan Menteri Koordinator terlama sejak dilantik pada tahun 2019. Tepat 1 Februari Kamis sore, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Tujuannya tak lain untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Dalam pertemuan yang berlangsung 10 menit, Mahfud mengakui Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas pengabdian dirinya di Kabinet Indonesia Maju. Pak Jokowi mengatakan, ya itu terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. 4 tahun setengah Mahfud MD membantu Presiden Joko Widodo mengurusi negara di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tak sedikit yang dilakukan sang pendekar hukum dalam membenahi hukum di negeri ini, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Di rentang 2019 hingga 2023, Mahfud terlibat dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 2019 dan mengawal hingga disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2020. Di bidang keamanan, pria asli Madura ini menangani konflik di Papua selama lebih kurang 3 tahun sejak tahun 2020. Sementara perkara hukum, Mahfud memberikan perhatian khusus atas kasus pembunuhan yang menyeret petinggi Polri Irjen Verdi Sambo. Untuk pemberantasan korupsi, Mahfud mendorong RUU perampasan aset dari para koruptor agar disahkan DPR menjadi undang-undang, serta menyelamatkan uang negara dari 3 kasus besar, yakni TPPU di Kementerian Keuangan, kasus penipuan KSP Indosuria, dan kasus korupsi pengadaan BTS yang melibatkan Baktikominfo yang menjerat Menkominfo Joni Plate. Atas nama etika politik, Mahfud memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai pejabat negara demi menjalankan komitmen untuk fokus dalam pertarungan politik sebagai cawapres bersama Ganjar pada pemilu 2024. Dari Jakarta, Sekara Rasati, Indah Revina, RTV. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri kampanye akbar yang digelar Partai Demokrat di Kota Malang, Jawa Timur.
Nah, Tasya, ini dalam orasinya Prabowo menyindir profesor yang selalu nyinyir terhadap dirinya dan merasa was-was akan diberi nilai rendah dalam debat terakhir pada hari Minggu nanti. Kehadiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Gajaya Kota Malang, Jawa Timur langsung disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat pun tampak antusias ketika Prabowo memasuki area kampanye. Suasana semakin heboh ketika Prabowo berjoget gemoy yang kini menjadi ciri khasnya di hadapan para pendukungnya. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan simpatisan Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran pada pemilihan presiden kali ini. Selain itu, dalam orasi politiknya, Prabowo memberikan sindiran kepada profesor di Jakarta yang selalu nyinyir dan pesimis dengan kekayaan alam Indonesia. Ia juga berkelakar mengaku was-was menghadapi debat terakhir pada hari Minggu nanti karena khawatir akan diberi nilai rendah oleh kandidat lain seperti di debat sebelumnya. Ini rakyat Malang ngerti hilirisasi. Ada profesor-profesor di Jakarta yang nggak ngerti-ngerti. Aku mau debat lagi, tapi aku agak was-was. Debat terakhir, aku dikasih nilai 11 dari 100. Dipilihnya Kota Malang sebagai salah satu titik kampanye tentu untuk merebut suara yang berjumlah lebih dari 651.000 pemilih. Angka tersebut memang tidak terlalu besar karena hanya sekitar 2,7% dari total DPT di Jawa Timur. Namun Malang menjadi salah satu pusat kota di Jawa Timur. Sementara jika mengukur kekuatan partai berdasarkan hasil pemilu 2019, Partai Demokrat berada di peringkat 5. Sedangkan Partai Prabowo yakni Gerindra berada di peringkat 3. Hasil yang sama juga tampak pada skala yang lebih besar di Provinsi Jawa Timur. Mampukah kampanye akbar ini mendongkrak perolehan suara baik bagi Partai Demokrat maupun untuk paslon Prabowo Gibran? Dari Malang, Jawa Timur, Simon Asuan, RTV. Sementara itu, usai menjajaki Madura, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Sumatera Utara. Ya, Anies optimis narasi perubahan dapat meningkatkan elektabilitasnya di Sumatera Utara. Rangkaian kampanye Capres nomor urut 01 Anies Baswedan di Sumatera Utara diawali dengan kampanye akbar di Tapanuli Selatan. Kedatangan Anies disambut ribuan pendukungnya dari simpatisan Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Masyarakat Tapanuli menyambut Anies dengan memberi atribut pakaian adat Mandailing sebelum berpidato. Seperti pada kampanye di daerah-daerah lainnya, Anies mengorasikan perubahan dalam kampanyenya di Tapanuli Selatan. Anies tidak menampik bahwa angka elektabilitasnya stagnan di kisaran 26 hingga 27% di Sumatera. Meski demikian, Anies percaya angka survei akan berpengaruh seiring dengan tema perubahan yang terus digaungkan di tiap kampanye atau dialog bersama masyarakat. Nomor satu, tidak ada satupun angka survei yang sama. Jadi tidak ada angka survei yang sama. Karena itulah kami sangat optimis bahwa di tanggal 14 besok kita akan menyaksikan kejutan. Masyarakat akan memberikan kejutan kepada kita semua. Mengapa? Ya karena selama ini aspirasinya aspirasi ingin perubahan, ingin perbaikan. Berdasarkan data KPU, jumlah DPT di Tapanuli Selatan sebanyak 219.366 pemilih, atau sekitar 2% dari total DPT di Sumatera Utara. Sementara jika dilihat dari kekuatan partai, hanya Partai Nasdem dan PKS yang masuk dalam 5 besar parpol terkuat di Sumatera Utara pada pemilu 2019. Akankah kampanye ini bisa meningkatkan perolehan suara terhadap Anies? Dari Tapanuli, Sumatera Utara, Hasbiallah, Fajar Rizky, RTV. Partai bagi semua.
Kita ke informasi selanjutnya sahabat RTV. Ada satu program spesial yang akan tayang di RTV. Sebuah audisi global yang akan menampilkan keseruan kompetisi idola. Nah, menampilkan keseruan penampilan para idola dari berbagai negara Asia, Chuang Asia 2024 akan menampilkan 2 peserta dari Indonesia. Seperti apa? Berikut liputannya. Menggabungkan aneka bakat seni seperti nyanyi dan tari, Chuang Asia Thailand 2024 akan hadir di layar RTV mulai 4 Februari. Keseruan kompetisi idola dengan babak performance dan babak eliminasi ini akan menampilkan performance musikal di balodrama 70 trainee dari 10 negara Asia. Dan untuk tahun ini ada 2 trainee asal Indonesia yang akan berjuang menjadi idola kelas dunia. Harapannya kita sekarang kan akhirnya nih sudah bisa membawa bangga masyarakat Indonesia, 2 trainee dari Indonesia melawan 9 negara yang lainnya dan total ada 70 trainee. Jadi 2 trainee Indonesia ini semoga bisa didukung dengan luar biasa. Setiap hari mendapatkan vote yang akan di-refresh setiap hari. Jadi semoga kita setiap hari jangan lupa untuk terus ngevote para trainee-trainee yang ada di Chuang Asia ini supaya mereka bisa debut menjadi girl group dunia, kelas dunia. Kolaborasi antara WeTV dan RTV menghadirkan Chuang Asia Thailand 2024 sebagai hiburan kelas dunia untuk sahabat RTV. Ya, buat RTV ini adalah satu babak baru ya, kerjasama dengan WeTV yang pemain besar kalau di Tiongkok ya. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan pemain dunia sih kalau menurut saya. Jadi kita excited bahwa ada satu kolaborasi dengan pemain dari dunia gitu ya untuk program di RTV. Sederet selebritas Asia dinobatkan menjadi mentor acara ini seperti Jackson Wang, Ten NCT, Mike Angelo, serta Nene Pornapan. Untuk mendukung idola kalian, sahabat bisa memilih melalui aplikasi WeTV setiap hari. Hingga nantinya acara ini akan menyisakan 9 trainee yang akan debut sebagai idola kelas dunia. Chuang Asia Thailand 2024 ini bisa ditonton secara resmi lewat aplikasi WeTV pada hari Sabtu jam 9:30 malam. Dan tayang spesial di RTV setiap hari Minggu pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya. Dari Jakarta, Dewi Manik, Sri Asih Rizky, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Doni Hermatra. Dan juga Said Asyarif, terima kasih atas perhatian kamu sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.